deretan cacian kepada para ulama. Dalam sebuah kitab berjudul Qomus Syata'im Al-Albani karya Syekh Husin bin Ali As-Saqqaf, cetakan dari Imam An-Nawawi, Beirut, Libanon, terpapar banyak sekali fakta tentang cacian dan makian Syekh Al-Albani kepada para ulama-ulama terkemuka. Yang pertama, Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Syekh Al-Albani menjuluki Imam As-Suyuti sebagai yajak-jak atau orang yang banyak omong tetapi tidak pernah beramal. Di dalam kesempatan yang lain, beliau juga mengomentari betapa mengherankannya As-Suyuti, bagaimana ia bisa menjadi orang yang tidak punya malu dalam menghinakan kitabnya Al-Jami'us Shaghir dengan hadis-hadis semacam ini. Yang kedua, cacian terhadap Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Albani berkata, lalu mengapa dia Al-Imam Adz-Dzahabi harus mencocoki pendapat Al-Imam Hakim dalam mensahihkan hadis ini? Dan banyak sekali hal-hal seperti ini yang muncul darinya karena kurangnya ketelitian dan kejeliannya. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, maka renungkanlah puncak kerancuan Adz-Dzahabi, niscaya engkau akan bersemangat atas ilmu yang sahih dan selamat dari mengikuti laki-laki yang tidak jelas ini. Itulah komentar Syekh Al-Albani atas Imam Adz-Dzahabi. 3. Cacian beliau kepada Al-Imam Hakim, Al-Mundhiri dan Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Hakim berkata, ini adalah hadis yang sahih sanadnya, diakui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dan juga oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib. Tahu apa yang dikatakan oleh Al-Albani? Ia mengatakan itu semua karena kelalaian mereka dalam mentahqiq dan pasrah begitu saja untuk mengikuti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor 4. Cacian beliau kepada Al-Imam Hakim. Albani mengatakan, oleh karena itu Al-Hakim benar-benar telah melakukan kesalahan yang sangat menjijikkan. Dalam kesempatan yang lain, Albani juga mengatakan inilah bagian dari kerancuan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. 5. Cacian beliau kepada Al-Imam Ibnul Jauzi. Albani mengatakan, oleh karena itu Ibnul Jauzi telah berbuat buruk dengan menempatkan hadisnya dalam kitab Al-Mawdu'at. Dia benar-benar telah melakukan kerancuan. 6. Cacian beliau kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh. Albani mengatakan di sini terjadi kerancuan pemahaman Ibnu Hajar dalam kitab At-Tahdzib. Ia mengunggulkan pendapat Abi Hatim yang mana dirinya merupakan seorang tabi'in, dan di dalam kitab At-Taqrib Ibnu Hajar memastikan bahwa Abi Hatim adalah seorang sahabat yang masih kecil yang memiliki pandangan. Bukan rahasia lagi bagi para pencari ilmu bahwa ini adalah sebuah kerancuan dari sosok yang bergelar Al-Hafidh. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dikomentari dengan begitu menjijikkan oleh Al-Albani. 7. Cacian beliau kepada Al-Hafidh As-Subki. Albani mengatakan pendapat ini kemudian diikuti oleh As-Subki seperti apa yang diikuti oleh Al-Hafidh kepada Ibnu Thahir. Akan tetapi itu adalah pembelaan yang muncul dari fanatisme madhab. Maka tidak ada faedah kalau hanya memindah pendapat dari orang yang di dalamnya dilandasi fanatisme. 8. Cacian kepada Al-Imam Al-Munawi. Syekh Albani mengatakan bahkan itu adalah bagian dari fanatisme yang dimiliki oleh Al-Imam Munawi. Di bagian yang lain, Albani juga mengatakan yang mengherankan dari seorang Al-Munawi adalah ia sering berkontradiksi, membatalkan pendapatnya sendiri. 9. Ulama-ulama kontemporer seperti Al-Alamah Al-Muhaddis As-Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, Sayyid Abdul Fadl Abdullah bin Siddiq Al-Syarif Al-Hasani, Al-Alamah Al-Mu'arrikh Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kausari, Syekh Shu'aib Arnaud, Syekh Al-Alamah Abdul Fattah Abul Ghuda, Syekh Muhammad Awamah, Al-Alamah Al-Muhaddis Dr. Mahmud Said, Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dan lain-lain pun tidak lepas dari caci maki beliau. 10. Di dalam beberapa kesempatan yang lain, Syekh Albani juga mencaci maki orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau, bahkan beberapa di antaranya sampai dikafirkan atau disyirikkan.